Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP, di mana DPR bergeming tetap mengesahkan RUU KUHAP di tengah pro kontra yang muncul terhadap sejumlah pasal yang dimuat dalam RUU KUHAP. Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. DPR bergeming tetap mengesahkan RUU KUHAP di tengah pro kontra yang muncul terhadap sejumlah pasal yang dimuat dalam RUU KUHAP. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menampik tudingan tidak dilibatkannya publik dalam pembahasan RUU KUHAP. Habibur Rahman menyebut 99% isi berasal dari masyarakat sipil. 100% lah ya, mungkin 99,9% KUHAP baru ini merupakan masukan dari masyarakat sipil, ya, terutama dalam penguatan peran advokat dan hak tersangka sebagai mekanisme untuk mengontrol agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiyallah Ilyas mengaku pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara transparan dan dalam jangka waktu yang lama. Komisi 3 DPR juga telah berdiskusi dengan para ahli, termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Pembahasan KUHAP ini bukan waktu yang pendek ya. Ini sudah panjang, sudah hampir 1 tahun. Kita sangat terbuka DPR ini. Terutama di Komisi 3, akademisi kita undang, praktisi hukum kita undang, hampir semua yang kita undang. Tidak ada yang kita tidak undang. Kita minta masukannya. Penolakan dari publik pun menguat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP berunjuk rasa di gerbang Pancasila DPR RI. Mereka juga melaporkan belasan anggota Komisi 3 DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD karena dinilai telah mengabaikan partisipasi publik dalam proses legislasi. Karena dalam proses panjang pembahasan KUHAP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna. Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum. Padahal ada rapat panja yang di dalamnya kami menilai dan berbagai anggota koalisi menilai ada pencatutan yang dilakukan oleh pimpinan panja dari unsur DPR RI khususnya, termasuk juga pemerintah, yang mengklaim bahwa draft yang ada itu telah menyerap aspirasi atau masukan publik. Penolakan juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai secara substantif draft RUU memuat ketentuan yang lebih buruk dari aturan yang berlaku, termasuk potensi pengabaian hak tersangka, lemahnya jaminan bantuan hukum, serta ketidakjelasan perlindungan bagi kelompok rentan. Koalisi juga menilai RUU ini memberikan perluasan kewenangan upaya paksa kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Rentan sekali penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, dan ini rentan sekali pelanggaran hak asasi manusia, baik itu melalui penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, ya, penetapan tersangka, bahkan dalam KUHAP ini akan ditambah lagi kewenangan kepolisian, itu soal penyadapan dan juga pemblokiran. Kita tahu tuntutan reformasi Polri itu kencang disuarakan publik, dorongan agar kepolisian ini diawasi secara sungguh-sungguh oleh publik, ya, oleh lembaga pengawas, itu harus kemudian dilakukan. Tetapi yang terjadi di dalam KUHAP justru menambah kewenangan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, dan ini justru menjadi pertanyaan besar bagi bagi para pembentuk undang-undang. Perubahan dalam undang-undang tersebut dinilai memuat pasal-pasal bersifat karet dan berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan wewenang. Di antaranya pasal 23 yang dinilai tidak ada jaminan akuntabilitas. Kemudian pasal 149, 152 ayat 2, 153, dan 154 yang minim pengawasan yudisial. Sejumlah pasal yang berkaitan dengan upaya paksa tanpa ukuran yang jelas.
sidang elektronik tanpa mekanisme akuntabel, investigasi khusus tanpa kontrol, hak korban, dan kelompok rentan belum operasional. Standar pembuktian yang tidak jelas, ketidakberimbangan dalam proses peradilan pidana, serta konsep restoratif justice yang disamakan dengan diversi. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah selesai dibahas DPR dan perwakilan pemerintah. Hari ini, DPR menggelar rapat paripurna ke-8 yang salah satu agendanya adalah pembicaraan tingkat kedua dan pengambilan keputusan terhadap pengesahan rancangan KUHP. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bergabung dengan